wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Imam Wakiasari. Dan saya Muhammad Fasih. Saya Saya dari kelas 10 CGS ingin mempresentasikan tentang program 5R di Pondok Pesantren Nazatul Ulum. Program 5R di Pondok Pesantren Nazatul Ulum adalah sasaran penerapan 5R, mewujudkan pesantren yang nyaman dan ceria, melatih aktivitas, menegakkan disiplin kerja, meningkatkan efisiensi kerja, memperbaiki lingkungan pesantren dengan melibatkan semua aktivitas. Pondok Pesantren Nazatul Ulum, ringkasan 5R. Pondok Pesantren Nazatul Ulum, sasaran target penerapan 5R, rajin misi penerapan 5R, rajin perubahan perilaku melalui perubahan lingkungan pesantren, penataran sikap perilaku lingkungan, ponpes penerapan 5R, sikap budaya kebiasaan perilaku lingkungan ponpes. 5R adalah suatu program yang menjelaskan tentang kebersihan di Pondok Pesantren Nazatul Ulum, dan di mana singkatan dari 5R adalah 1. Rapi. Rapi adalah menciptakan sistem penyimpanan dan letak sarana belajar untuk menjamin bahwa barang-barang yang diperlukan menjadi mudah dikenali dan ditemukan serta mudah dikembalikan. Hal yang penting dalam melaksanakan rapi: 1. Tepat penyimpanan yang tetap. 2. Hilangkan pemborosan pemakaian uang. 3. Sesuaikan dengan aliran proses. Disiplin rapi. Selalu berupaya melakukan eliminasi waktu tunggu jarak tempuh. 2. Rajin adalah terbiasa merawat ringkasan rapi dan bersih, terbiasa melaksanakan standar belajar, rawat mengembangkan kebiasaan positif, ngasuh tulodo, di depan memberi teladan untuk pilihan dayani, di belakang sebagai daya penggerak. Rajin yaitu bertanggung jawab dalam perawatan kerja produktif, selalu berupaya membentuk kebiasaan disiplin di tempat belajar, suka bekerja, belajar dan sebagainya, betul sungguh-sungguh belajar, selalu berusaha giat, kerap kali terus-menerus. Salah satu kunci kesuksesan dalam belajar adalah dengan rajin belajar dan bukan malah sebaliknya. Rajin belajar adalah rangkaian kegiatan yang didukung oleh aktivitas, kreativitas, dan produktivitas yang tinggi sehingga menghasilkan suatu tujuan secara optimal, seperti rajin membaca buku, menghafalkan buku, menulis buku, berdiskusi, bekerja kelompok, dan mengerjakan tugas dan lain-lainnya. Dan presentasi yang selanjutnya akan dibaca oleh Rosi. 3. Rawat melaksanakan standarisasi di tempat belajar, mempertahankan kondisi optimum. 1. Mewujudkan tempat belajar yang bebas dari kesalahan. Rawat berhubungan standar. Definisi standar adalah cara yang 1. Terbaik, 2. Termudah, 3. Teraman pada suatu saat tertentu. Rawat selalu berupaya menciptakan kendali visual, mencegah kesalahan yang menyebabkan guru, melaksanakan standarisasi ringkas, rapi, resik di tempat belajar, mempertahankan kondisi optimum, mewujudkan tempat belajar yang bebas dari masalah. 4. Ringkas adalah merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Secara konkret, langkah ini berupa membuang sampah, kotoran, dan benda-benda asing serta membersihkan segala sesuatu. Resik berarti bersih. Prinsip penerapan langkah resik adalah pembersihan tempat belajar dari sampah, kotoran, dan benda-benda asing yang mengganggu pelajaran. Contoh penerapan resik adalah sebagai berikut. Langkah-langkah resik. Langkah-langkah resik penerapan resik yaitu: 1. Mencari sumber kotoran dan menentukan apa saja yang hendak dibersihkan. 2. Membagi tugas untuk bertanggung jawab pada kebersihan area masing-masing tempat. 3. Memilih peralatan kebersihan yang akan digunakan. 4. Melakukan pembersihan sesuai dengan daftar cek dan jadwal.
penjelasan yang penerimaan di mana kasih. Resik adalah membersihkan, memeriksa, menjaga sumber kontaminasi dan mengupayakan kondisi optimum. Manfaat dari resik adalah memudahkan deteksi penyimpanan cacat, meningkatkan persepsi dari pelanggan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, mendukung efisiensi dan menurunkan kecelakaan belajar, membantu standarisasi. Resik selalu berupa memperingati waktu. Resik meningkatkan kemampuan deteksi terhadap gejala kerusakan. Langkah-langkah resik: 1. Membagi tanggung jawab. 2. Tetap sasaran resik. 3. Tetap metode dan sasaran resik. 4. Menyiapkan sarana resik. 5. Program resik, menentukan jadwal. Jadi kesimpulannya, 1. 5R penting diimplementasikan karena akan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi, sehat, aman, dan nyaman, yang pada akhirnya menciptakan kedisiplinan, kepuasan belajar, dan membentuk citra positif. 5R, 5S mudah diimplementasikan, akan tetapi dibutuhkan komitmen untuk implementasinya. 5R dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas belajar. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.